Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Susah sekali buku ini. Iya. Ini nggak bisa dibuka nih ya. Ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita setelah beberapa kali tidak melaksanakan, tapi insya Allah mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat dan juga terus semangat untuk mengkaji. Kita membahas tentang larangan menggelapkan harta orang lain. Ini bukan semata-mata yang berkaitan dengan sikap pribadi, tapi ini adalah juga sikap seorang pemimpin. Ya. Jadi sikap seorang pemimpin yang tidak boleh berkhianat dalam masalah harta ini. Hadis ini adalah hadis ke-28, berbunyi, Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahun naru yaumal qiyamah. Sedikit saja nih. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2886. Ya. Lelaki atau seseorang yang mengambil harta Allah tanpa hak, maka pada hari kiamat mereka akan mendapatkan neraka. Maka akan di falahumun naru. Jadi hak mereka itu, tempat mereka itu di neraka. Masya Allah. Siapa ini? Apakah laki-laki saja? Perempuan tidak? Tidak. Jadi ini adalah khitab kepada seluruh umat Islam. Khitab, seruan kepada laki-laki itu adalah juga seruan kepada orang-orang perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini puasa. Seruannya kepada laki-laki, tapi juga mencakup perempuan. Itu sudah merupakan kaidah. Jadi bukan berarti ya kalian yang misal putri-putri, oh ini nggak apa-apa, ini buat laki-laki. Tidak. Ini pun buat semuanya, baik perempuan, baik laki-laki, anak-anak, anak-anak ya, atau siapapun itu, yang muslim tentu di sini. Dia mendapati apa? Amanah untuk mengelola harta. Ya, makanya dikatakan di sini, hadis ini, ya, hadis di atas seringkali dialamatkan kepada orang yang bertanggung jawab atas harta kekayaan orang lain, yaitu tentang beratnya beban amanah yang mereka pikul. Hadis itu mengandung makna bahwa mereka tidak boleh mengeluarkan harta yang menjadi tanggung jawabnya kecuali untuk hal-hal yang wajib dan sesuai keperluan. Dia mengelola harta orang lain, misalnya bisnis, ya, misalnya amanah titipan, misalnya apa urusan wakaf, sedekah, lalu dititipkan kepada dia, lalu dia keluarkan bukan dalam
hal yang memang sepatutnya atau yang seharusnya, ya, yang memang di situ dibebankan kepada dia, maka ancamannya itu adalah neraka, dosa. Nggak boleh kalian dititipi misalnya membeli sesuatu, mengelola sesuatu, lalu kemudian malah dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang memang seharusnya dikeluarkan. Ya, ini naudzubillah, sedikit pun juga tidak boleh, apalagi banyak. Ya, misalnya banyak ya ya banyak hal lah. Ya. Entah itu misalnya dengan alasan administrasi bagaimana, apakah memang dikeluarkan itu tintanya, apakah dikeluarkan itu misalnya kertasnya misalnya. Alasan biaya tak terduga, ya kalau tidak terduga cuma sebatas pengajuan mungkin tidak salah. Ya itu pun dipertanyakan nanti kalau dari si perhitungan harta. Tapi pada saat amanah harta itu ada, tidak boleh. Sebenarnya ini juga adalah larangan untuk apa? Mengambil harta orang lain. Gosok nggak boleh, mencuri nggak boleh, ya, mencopet, korupsi itu juga nggak boleh karena milik orang lain. Yang di tangan orang lain, ini di tangan seseorang itu, di tangan dirinya sendiri, lalu dia ambil, itu pun sudah tidak boleh juga. Jadi yang tangan dirinya sendiri saja tidak boleh, apalagi tangan orang lain, milik orang lain. Nah, haram ini, nggak boleh ini mencuri. Nah, hukumannya berat sebenarnya kalau di sini mencuri itu. Ya, ini nggak bisa sedikit pun, ya nggak usah. Kenapa begitu? Kita harus yakin Allah nggak akan menukar rizki kita. Coba deh, ya, Ar-Razzaq, Allah itu maha pemberi rizki. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Segala apapun Allah pasti tentukan kadarnya. Kita sudah tentukan kadarnya nih. Kalian sudah tentukan. Rizki kalian semua dapat dari mulai lahir sampai mati nanti. Nggak akan ketukar. Nggak usah berebut-berebut. Bukan berebut-berebut. Mengambil harta milik orang lain itu nggak usah. Nggak boleh. Nggak akan tertukar. Yakin itu. Jadi nggak bisa misal kita katakan saya mengambil rezeki dia, tidak, ya kan? Rezeki saya diambil, tidak tertukar, ya. Jadi larangan di sini adalah pada saat tanggung jawab harta itu. Kenapa kok harta ini tidak ada tidak bisa dibiarkan begitu saja? Ya karena ini adalah bagian hak kepemilikan yang dijaga oleh Islam, ya. Jadi umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai berkata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kemudian kalau mereka berkata seperti itu, Muslim, ya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, kata Rasulullah, ya, suci bagiku darah dan jiwanya, berarti darah dan jiwanya dan hartanya. Ya, hartanya juga. Ya. Jadi tidak suci harta lagi maksudnya. Ya nggak boleh diambil oleh orang. Makanya kita itu minta kehalalan, minta kebaikan orang yang kemudian ada urusan dengan kita, itu lebih baik itu. Nggak akan tertukar, insyaallah lah. Apalagi kita mendapat amanah. Nih, ada uang sedekah disuruh beliin, waktu itu kan ya, dibelikan Al-Qur'an. Banyak sekali. Ya sudah, kita belikan Quran buat kalian, gitu kan. Nih ada harta sedekah, belikan apa? Misalnya harus belikan makanan, ya belikan makanan semua. Ya. Begitu juga pada saat membelikan makanan itu ya juga tidak berlebihan. Nih titipan sedekah, ya kan? Yang berkaitan dengan misalnya pembangunan, ya belikan untuk pembangunan, gitu. Jadi semua itu menuruti amanahnya, ya. Termasuk orang-orang yang masuk surga Firdaus itu adalah orang yang kemudian menjaga amanah yang diterimanya. Nah ini,
Jadi tanggung jawabnya untuk hal yang wajib dan sesuai keperluan. Sebagaimana penjelasan Imam Al-Aini, kata yatakhuduna, ya kata yatakhuduna tadi, inna rijalan yatakhawwaduna. Nah, jadi dia menyebutkannya itu adalah yatakhuduna ini. Kemudian di situ ada kata yatakhawwaduna di situ, menunjukkan kesengajaan mereka dalam membelanjakan harta. Nah, ini sengaja mengamburkan harta, ya, yang bukan haknya, dengan mengambil sebagian dari harta tersebut di luar kebutuhan. Itulah para penanggung jawab harta yang mendapatkan ancaman dari hadis di atas, baik mereka itu adalah penjaga harta pribadi milik anak yatim maupun para penguasa yang bertanggung jawab atas harta milik umum. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya ada harta yang menjadi tanggung jawab dia dari seorang penguasa, dia tidak boleh itu menyelewengkan, iya kan? Dengan alasan ini saya memperbaiki kantor saya, habis sampai 5 miliar. Kantor diperbaiki mau bagaimana, nggak usah misalnya. Padahal banyak orang misalnya butuh harta tadi, yang dia itu seharusnya nggak memperbaiki itu. Ini biaya anggaran sepatu saya, pakaian saya misalnya 200 juta setiap tahun. Ngapain itu? Nih ngecat bangunan ini. Kalau memang tidak ada keperluan bagi seorang penguasa untuk urusan tadi, maka itu adalah dianggap sebagai tadi penyelewengan terhadap harta, penyia-nyiaan terhadap harta. Mungkin menurut hukum yang ada tidak ada masalah. Mungkin lagi rame nih, ada seorang pejabat, ya, di masa krisis seperti ini, di masa orang-orang butuh suatu yang memang masih ini, dia kemudian mengajukan anggaran misalnya gitu ya, memperbaiki renovasi kantornya. Waduh, 5 miliar, Masya Allah. Kemudian juga ada yang mengajukan anggaran pakaian dinas sampai ratusan juta, ya kan? Luar biasa. Dengan merek yang sangat terkenal dan mahal. Bagaimana dia di sini? Dia tidak dalam kondisi yang amanah, ya. Karena nanti akan ditanyakan tuh, ya kan? Setiap kali seseorang melaksanakan tadi. Nah, jadi harta di luar kebutuhan. Nah, itulah para penanggung jawab harta yang mendapatkan ancaman dari hadis di atas, baik mereka itu adalah penjaga harta pribadi milik anak yatim maupun para penguasa yang bertanggung jawab atas harta milik umum. Tahu harta milik umum digunakan pribadi, tahu mobil dinas misalnya digunakan untuk misalnya pribadi, mobil yang misalnya rumah, kalau rumah nggak tahu gimana ya, susah juga karena bersama-sama misalnya, atau harta yang dia kelola, ini kacau, banyak ini penyelewengan dan sebagainya, ya. Nah, terakhir di sini, rasa tanggung jawab inilah yang membuat sejumlah penguasa muslim seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa sangat takut untuk sekedar memanfaatkan cahaya lilin yang dibeli dengan uang negara demi kepentingan pribadinya. Masya Allah. Jadi cahaya lampu ini, kalau kita memang kita gunakan, tidak masalah, ya, memang punya kita pribadi ini, gitu istilahnya. Tapi kalau milik negara yang harta itu dari amanah orang, amanah rakyatnya, ya kan, lalu dia gunakan tidak sesuai dengan seharusnya, itu akan dapat hisab. Khalifah Umar bin Abdul Aziz takut anaknya datang di satu ruangan, dia sedang mengurusi urusan negara, pakai lampu, pakai penerang, pakai lilin, pada waktu itu apa? Dengan minyak dari milik negara. Nah, dimatiin dulu. Kenapa? Ini urusan pribadi. Insyaallah. Ya, kalau sekarang sengaja, ya kan? Wah, tadi
fasilitas negara diambil semua dan sebagainya. Nauzubillah. Jadi kenapa? Karena takwa tadi dihisab oleh Allah. Keadaan ini sangat jauh berbeda dengan sikap para pemimpin dunia saat ini yang menguasai dan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan milik umum demi kepentingan dan kesenangan pribadinya sembari mengabaikan kepentingan masyarakat. Mengambil, ada pejabat yang ditangkap gara-gara apa? Menjual jabatan. Ada orang pengen jadi penguasa, bayar ke dia, lalu kemudian diambil menjadi milik pribadi, baru ditempatkan orang tadi. Ini nggak beres orang kayak gini nih. Ya. Ada yang kemudian mau bikin tambang izin, lalu kemudian gimana? Bayar kepada dia, nyogok kepada dia, insya Allah. Nggak boleh. Ada orang yang kemudian diberi titipan misalnya, ya kan? Dia harus melaksanakan satu urusan, melebihkan, ya gitu. Gimana kondisi ini? Ya dia harus berhati-hati. Tidak boleh melebihi dari yang dibutuhkan. Tidak boleh mengkhianati urusan yang pada saat itu menjadi amanah baginya. Gitu ya. Ini hadisnya satu aja. Agar apa? Agar fokus memang. Jadi ini yang di tangan kita sendiri dari harta milik orang lain. Kita tidak boleh. Apalagi kita mengambil harta milik orang lain dari tangan mereka sendiri. Insya Allah nggak boleh juga itu. Ya, mengambil milik orang lain nggak boleh itu, haram. Ya, gitu ya. Cukup. Memang materinya sedikit, mau dibanyakin gimana ya? Sedikit aja. Paham? Paham? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Coba ada yang belum datang. Siapa? Ada pertanyaan? Ustazah mau menambahkan? Ya. 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 Itu dia. Makanya pemegang amanah ini menjadi sesuatu yang harus disiapkan bagi orang yang memegang amanah itu, mentalnya, sikapnya, pemahamannya, bahwa Allah mengawasi dia, bahwa dia harus siap dengan segala resiko menanggung apa itu tadi, menahan terhadap ya amanah agar tidak tergoda untuk mengambil harta tadi. Makanya pejabat-pejabat itu ada amanah bagi dia. Ya. Orang-orang yang mengurusi urusan kaum muslimin menjadi ada amanah bagi dia apa? Tadi menjalankan dengan benar. Kalau nggak sanggup jangan. Ini banyak ini. Saya pun banyak ini. Ada urusan-urusan yang nggak sanggup kayaknya. Kalau nggak sanggup ya sudah berat. Gitu ya. Cukup. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu